Di Papua itu nomor 1 Tuhan, nomor 2 Persipura. Kalau ada kerjaan itu akan hadir ke pertandingan, ada servis gereja, ditunda dulu jamnya. Tentunya target waktu itu kalau saya masuk ya pasti saya akan targetnya Liga 1. Kalau mereka cuma bilang ya saya hanya buat uang, I need someone main di yang di Persipura ini main dengan hati. Coach RD ini pernah di Papua juga, dan pengalaman saya untuk mencari pelatih untuk di tim Papua tidak gampang. Pertama kali saya masuk ke Persipura, hal nomor 1 yang saya lakukan kan banyak orang mungkin tidak setuju juga, yaitu main di Lukas NMB. Di Persipura juga banyak sosok-sosok legend ya, seperti Boas. Ian Luis Cabez, kenapa dia tidak pernah berganti klub, Pak? It's a good question ya, kenapa ya? Tim dengan 4 bintang di dada itu sebetulnya tidak layak untuk bermain di Liga 2, Pak. Tapi sudah 4 musim belum bisa promosi. Benar. Ada apa dengan Persipura, Pak? Perjalanan Persib Bandung di Asia banyak yang membanding-bandingkan dengan pencapaian Persipura di beberapa musim lalu. Memang kita rindu Persipura yang dulu menjadi juara di Liga Indonesia, bermain di kasta tertinggi karena ini merupakan salah satu tim paling bersejarah dan juga tim terbaik di Indonesia. Sudah bersama saya ada manajer Persipura, Pak Aun. Thank you loh Pak sudah hadir. Terima kasih udah undang saya. Undangnya sih Kak Putri dari awal musim Pak. Cuman akhirnya baru berkesempatan datang. Terima kasih Pak untuk waktunya. Terima kasih juga. Ya mungkin saya dari awal juga lebih fokusin anterin tim juga ya. Fokus ke tim. Dan puji Tuhan sekarang posisi kita juga cukup lumayan. Tapi ya masih belum berakhir juga ya. Masih ada 8 game lagi. 8 game lagi cuman so far so good lah ya Pak ya. Peringkat 1 sekarang di wilayah di grup timur ya? Di grup timur. Oke, Pak Aun, sebelum aku mau ke lapangan, pengen tahu dulu sosok dari seorang Pak Aun. Pengen tahu dong Pak cerita pertama kali Pak Aun ini bergabung ke Persipura. Sebetulnya kan Pak Aun ini dekat dengan sepak bola Papua kan. Cuma pengen tahu kenapa bisa bergabung ke Persipura Pak? Jadi awal mulai saya tuh mulai masuk atau terekspos ya ke sepak bola Indonesia itu awalnya di Persipura justru. Itu saya waktu itu saya masuk sebagai sponsor. Kalau nggak salah itu di tahun dimana terjadinya COVID waktu itu ya. Nah, udah waktu itu hanya sponsor karena saya kenal manajer di saat musim itu sebagai teman ya, saya sponsorin. Dan saya juga sempat ke Papua waktu launching. Sana ada Kak Putri juga dan melihat stadiumnya, wow sangat bagus di sana ya. And that's my first exposure tuh untuk sepak bola. Dan terlebihnya saya udah tidak gitu involve karena hanya sebagai sponsor kan. Dan selanjutnya ke PSBS Biak. Ya di Biak itu saya di sana 2 musim. Terus di akhir musim lalu di Biak ada opportunity untuk bergabung di dalam Persipura setelah ketemu Pak Tommy sebagai ketua umum dan ketemu Pak Rudi Maswi juga. Ya itu awal mulai cerita ya. Bisa Persipura in the radar again. Ya, padahal gak ada rencana juga. Tapi ya kalau memang jalannya begitu ya why not ya. Artinya Pak Aun ditawari untuk bergabung ke Persipura? Lebih ke kan waktu itu saya keluar di Biak ya, dan I think everyone knows that I love football. Ya dan kesan-kesan di Biak itu ya saya juga sama keluarga juga sering ke Papua dan melihat we fell in love with the city instantly ya. Dan waktu itu dan Persipura tentunya ini bukan klub sembarangan ya, ini klub yang sangat penuh dengan sejarah. Dan di sana saya mencari tahu ini walaupun dia historicalnya tentunya ada 4 gelar dan salah satu tim yang pernah masuk ke semifinal AFC League 2 juga. Tapi lebih dari itu Persipura ini di hati masyarakat Papua ini stands for so much more. Bukan hanya gelar-gelar tapi itu sebagai harkat martabat mereka. Ya, ini yang saya mungkin fell in love with this culture dan sebegitu cintanya masyarakat ke klub bola ini. Dan I think that's where I really start to look into deeper ya mengenai Persipura juga and get an understanding of what this club is. Secinta apa Pak masyarakat Papua dengan Persipura? Ini kalau saya lihat lagi ke Papua ya dengan teman-teman di Papua selalu ada orang bilang di Papua itu nomor 1 Tuhan, nomor 2 Persipura. Untung Tuhan masih nomor 1 ya Pak? Oh ya harus dong. Jadi dan sampai ceritanya dulu waktu jaya-jayanya Persipura, gimana semua masyarakat bisa sampai kalau ada kerjaan itu
akan hadir ke pertandingan, ada servis gereja, ditunda dulu jamnya untuk menghadirin game Persipura juga. So all these are actions yang sangat membuktikan how passionate they are with this team. Artinya kultur identitas itu yang akhirnya menarik Pak Owen untuk bergabung. Yes. Tapi apa alasannya Pak akhirnya memutuskan untuk bergabung? Maksudnya pembicaraannya apakah alot dengan internal dari Persipura sendiri atau seperti apa? Waktu itu saya juga semi lupa ya jujur ya. Karena juga udah terlalu fokus untuk musim ini. Tapi I think that conversation, pembicaraan itu sangat cepat. Dalam sebulan. Dalam 2 bulan. Ya. Waktu itu awalnya, karena waktu saat itu pembicaraan ini terjadi pada saat saya masih di PSBS Biak juga. Oke. Ya kan, jadi saya juga tidak berani mengkomit apapun kalau di tempat sebelumnya saya belum kelarin tanggung jawab saya juga kan. Dan bicara itu awalnya ya, tapi saya tahu di saat itu saya akan berhenti di klub sebelumnya. Dan juga sudah diskusi sama para fans juga dan pengurus juga di sana. Awalnya ya, saya lihat kan apa yang saya pelajarin di 2 musim di PSBS ini dan sudah makin mengenal karakter anak-anak Papua ya. Dan ini saya rasa pemain Papua dibandingkan pemain di Jawa karakternya budaya sangat beda. Ya, mungkin tim bisa berhasil di Jawa, tapi kalau coach atau manajemen coba memanage tim di Papua itu beda. Apa bedanya Pak? Dari sisi culture ya, karena karakter anak Papua sama Jawa itu beda sekali. Ya di sana is also a very big difference. Jadi harus ada pendekatan lebih mungkin yang berbeda mungkin yang harus diterapkan. Tapi kalau Pak Owen sendiri kenapa ingin ketika sudah jatuh cinta dengan masyarakat Papua, dengan kultur tersebut, kenapa Pak Owen mau ke Persipuranya? Yes. Oh, satu tentunya ya Persipura is a big club. Ya, I think kalau saya lihat Persipura ini mengingatkan saya kepada Juventus. Wih. Ya, dulu Juventus kan juga pernah tuh satu sebagai klub Italia yang cukup dominan. Namun dia juga sempat relegasi. Ya kan? Bedanya kalau Juventus mungkin relegasi 1 musim terus naik ya. Kalau ini kan terbenam. Ya, dan saya lihat banyak opportunity dan saya lihat banyaklah kerinduan masyarakat untuk lihat klub ini naik kembali ke kasta tertinggi ya. Cuman ya mungkin butuh sedikit dorongan dan sentuhan lah untuk bisa balik lagi. Pak Owen, saya nonton wawancara Bapak ketika pertama kali perkenalkan sebagai bagian dari tim Persipura. Dan di wawancara tersebut Bapak mengatakan tim dengan 4 bintang di dada itu sebetulnya tidak layak untuk bermain di Liga 2 Pak. Tapi sudah 4 musim belum bisa promosi. Benar. Ada apa dengan Persipura Pak? Pas saya masuk juga, saya kan ketemu dengan Coach Ricardo dan semua pengurus di sana ya. Ya salah satu kendala mungkin sampai hari ini pun beberapa klub di Indonesia masih mengalami itu, yaitu kendala finansial. Ya, banyak klub di Indonesia lah, mungkin mencari satu prestasi 1 musim 2 musim ya. Tapi the real challenge itu gimana klub ini sustainable, ya bisa mendanai dengan dirinya tanpa kita butuh sponsor, tapi tidak sepenuhnya dari sponsor. Ya, mau dari sponsor buat saya I think 40%, 30% lah dari pemasukan dari sponsor, sisanya ya gimana klub ini harus bisa cari muter sendiri untuk commercial value-nya ini. Ya kan? Karena seringkali sponsor hilang, klubnya langsung jatuh. Ya, dan jatuh lagi mau mencari sponsor baru atau pengurus baru juga nggak gampang kan? Dan kalau misalnya klubnya jatuh seperti kelas Persipura, di mana dulu pemainnya banyak yang bagus-bagus juga, itu jika diambil sama klub-klub lain susah juga. Pasti tawarannya lebih tinggi di situ ya. Betul. Dan di klub Persipura yang saya ngalamin juga tidak gampang mencari pemain juga, karena semua lihat wah Papua jauh, ngeluhnya pasti jauh. Ya, dan tapi actually orang mungkin ya kalau sudah ke Jayapura mungkin punya pandangan berbeda kali. Karena kotanya sangat indah dan secara infrastruktur semua memadai kok di sana. Apa yang dipikirkan orang-orang yang di Jawa atau di luar Papua itu berbeda dengan realita di pulau Papuanya? Ya sangat berbeda sih. Ya
Soalnya sering kali kita lihat berita ya ada ya kayak terakhir ada penembakan lah di apa yang pilot ditembak, terus ada ya kasus yang diberitakan kadang yang kurang indah. Padahal di sana tuh sangat indah ya, tapi mungkin perlu dipublikasikan ya ke masyarakat semua ya. It's very beautiful di sana. Ya contoh Papua juga ada Sorong Raja Ampat. Ya. Jayapura ada Jembatan Merah, ada Gunung Cyclops, and I think you have to be there to actually experience it ya. Pak Un, ketika Bapak tahu klub ini punya masalah keuangan mungkin ya, sehingga tidak bisa sustain di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Lalu apa yang Bapak akan lakukan, Pak? Dan juga mungkin apa yang waktu itu Bapak pikirkan pertama kali untuk bisa menyelesaikan masalah itu? Pasti before I said yes to Persipura ya, di luar tentunya target waktu itu kalau saya masuk ya pasti saya akan targetnya Liga 1. Ya kalau saya masuk hanya untuk stay di Liga 2, I don't think it's right for me juga ya. Dan saya juga tahu ekspektasi para masyarakat Papua dengan kehadiran saya masuk sana, pas saya bicara di sana ya emang banyak sangat merindukan dan tantangan yang sangat berat, cukup berat juga. Ya saya sampai sekarang kalau ketemu beberapa teman dan keluarga mereka bilang, kamu gimana ya? Kok berani gitu masuk ke satu klub di mana tuntutannya itu sudah roket, seperti roket. Kamu masuk sana pasti orang mau kamu harus Liga 1. Dan kalau enggak ya kecewa. So it's a very big gamble juga ya untuk masuk. Tapi waktu saya masuk, nggak tahu gimana, tapi saya quite confident bahwa ya dengan apa yang saya belajar di pengalaman saya di 2 klub, di klub sebelumnya, melihat ini potensi itu ada kok ya. Dan maka dari itu kan saya juga tahu saya masuk ke Persipura juga bukannya tangan kosong ya. Saya sudah pikirkan pemain-pemain siapa saja yang akan bergabung, makanya dari itu kan tim yang masuk ke sana bukannya orang asing semua. Jadi sudah ada some basic foundation lah. Dari sisi keuangan itu juga I believe dalam waktu 3 years ya, this club should be feasible on its own. How? Lewat tiket, commercialization ya. Ini yang how-nya ini is a very good question ya. Karena kalau kita lihat banyak klub menghandelin uang, kembali lagi uang sponsor. Ya, uang sponsor masuk, ya jalanin semusim, habis itu klub terlalu fokus kepada posisi di liga, tapi supportingnya tidak jalan. Fan engagement is also very important. Justru kalau klub bola tidak ada fans, kalau misalnya Persipura nih atau klub apapun yang saya masuk tidak ada fans, saya tidak akan berani masuk. Karena supporter ini adalah roh jantungnya. Ya. Kalau nggak ada, susah kalau tidak ada kan. Jadi seperti saat ini kita di luar memanage tim ya, kita kan juga melakukan kayak seperti merchandising, activities, experience. Kita juga ada lakukan seperti academy juga. Nah, I don't have the right formula, tapi I think sambil kita berjalan nih akan pelan-pelan nih, I can see the opportunity untuk kembangin lagi and grow the club to make it financially stable juga ya. Karena saya sempat baca Bapak ini kan sebagai pemilik dari Nusantara Cendrawasih Karsa. Ya. Itu adalah badan yang mengelola hal-hal di luar lapangan itu, Pak? Betul. Atau seperti apa? Jadi NCK itu satu perusahaannya saya waktu bikin, karena waktu saya masuk ke Persipura kan I need to have a legal body juga. Ya kan. Kalau saya mau datang sebagai manajer dan direktur, tentu pasti ada keputusan-keputusan yang mungkin ada mau bangun store atau mau bikin kegiatan-kegiatan apa. Yang kalau misalnya semua saya harus ke PT Persipuranya kan ini agak takutnya ada some legal issue. Mungkin saya mau sewa tempat nih misalnya 10 tahun. Saya kan tidak bisa mengatasnamakan Persipuranya juga dong, karena saya kan juga ada pemilik saham lama juga, ada pemilik saham yang lain di mana saya harus diskusi. Oh, pemiliknya bukan tunggal soalnya ya? Iya, jadi kan untuk to get this decision kan susah, belum tentu semua sepakat. Jadi makanya itu ya udah saya bikin satu badan lebih leluasa juga memanage ini, dan saya lebih bisa apapun yang diputusin di PT itu komitmennya akan tetap jalan, ya kan? Seperti itu. Jadi NCK ini membeli rights, membeli hak untuk bisa memonetisasi hal-hal di dalam Persipura ya Pak ya?
Kita sih tidak beli, itu bentuk kerjasamanya. Oh, kerjasama. Kerjasamanya. Ya, jadi kerjasamanya ya oke. Yang penting kan, karena kan ini kita kalau lihat Persipura juga, I think last 2 years juga ada some issue dengan manajemennya yang minta ada laporan audit dan lain-lain. Ini kan expose the club to a certain risk. Ya kan. Nah, dengan saya membuat satu legal entity baru, semua legal exposure-nya itu di saya. Di PT NCK ini, bukan di Persipura. Jadi waktu itu saya juga ketemu dengan Pak Rudi dan Pak Tommy, baru kenal sebulan 2 bulan. Ibarat kata kan waktu perkenalan lebih dalam kan sangat dikit ya. Sedangkan waktu itu liga udah memulai, sekitar 3 bulan kita sudah langsung TC. Untuk tanpa saya melakukan due diligence dan apapun, udah saya bikin PT baru. Pengelolaan di sini semua. Tapi of course ini semua dengan kepentingannya Persipura. Cuman karena legal standing aja nih, saya bikin terpisah. Pak, potensi sama resikonya lebih besar mana ya? Mengelola hal ini Pak di Papua? Dibandingkan mungkin di klub-klub lain mungkin? Ini kalau dari resiko, kalau untuk manage klub bola mau dimanapun, I think it's pretty much the same ya resikonya ya. Kembali lagi, tergantung fansnya. Tapi Persipura sebetulnya punya core itu ya, punya core fans base itu mungkin yang jadi modal. Yes, punya, I think itu modal yang sangat kuat juga. Dan the first thing sebelum saya masuk ke Persipura adalah saya engage with the fans dulu. Ya, saya ingin tahu dari para supporter dan para fans apa sih aspiration mereka. Ya, karena saya ini masuk ini ya, performance ini akan dinilai oleh para fans dulu. Dan nggak mungkin saya mau belok ke kiri padahal fans mau ke kanan. Saya kan harus ngikutin fans, mau kemana dulu nih. Jadi fans engagement is something very important ya for football. Itu. Aspirasi apa Pak yang waktu itu Bapak paling banyak mereka dengar dari fans? Pasti bilangnya ya, Pak ini klub sudah 3 musiman di Liga 2, kita sangat merindukan ini ada, kita kembali ke tempat semestinya lah di Liga 1. Tapi saya juga hati-hati, saya bilang ya Pak saya akan usahakan ya, gak berani janji ya. Karena kayak gini kan gak bisa janji juga. Tapi yang pasti niat kita dari awal udah ke sana. Mereka juga minta agar klub ini dikelola secara profesional. Ya, waktu mereka bilang profesional ya saya juga tidak gitu melihat cara mereka gimana sih klub ini diolah sebelumnya ya. Tapi but I always tell them ya, yang penting kita sekarang forward thinking aja. Ya, masa lalu itu buat sebagai pelajaran buat kita, tapi ini pakai masa lalu history ini buat memicu kita forward thinking. Pak, pengen spesifik soal merchandising Pak. Karena kebetulan kan aku kolektor jersey ya. Dan Persipura itu salah satu jersey termahal Pak. Karena susah banget dapetnya. Dengan sekarang dikelola dengan di bawah NCK itu, apa aja nanti yang akan dijual di mungkin official store? Official store kita akan buka dalam waktu less than 2 bulan. Ya, ini merupakan official store Persipura pertama kalinya yang ada di Papua juga, khususnya di Jayapura. Not only that, kita juga akan ada cafe. Dan kalau semua goes well, I think saya mau bikin ini di beberapa tempat ya. Beberapa tempat yang target next city adalah Sorong, Timika, dan Nabire. Ya, dari 3 ini dulu. Tapi sementara kita mulai di Jayapura dulu 1. Itu kan satu hal ya, ketika membuka toko itu kan satu hal. Tapi hal yang lain, gimana caranya membuat orang Papua membeli merchandise original Pak? Pasti ya. Nah kalau mereka bilang Persipura ini harkat martabat mereka, saya selalu challenge mereka. Masa kamu bilang ini harkat martabat tapi kalian tidak mau beli jersey original? Ya, dan saya juga tentu pasti ada KW. Ya kan? Tapi KW ini ada karena ada pembeli. Ya, daripada saya berantas KW mendingan ya yang beli kita sosialisasi. Ya, kamu kalau dengannya kamu beli KW ini tidak akan membantu klub, ya. Dan saya selalu bilang harga tiket, harga jersey ini semua kontribusi ke klub. Ya. Kembali lagi kita kalau mau pemain kayak contoh kita musim ini baru datangkan Lugo, ada Bima Ragil juga. Ini kan butuh biaya. Ya, mungkin ya sebagai saya mungkin musim ini 2 musim akan tetap nalangin ya, injek. Tapi kan tidak bisa selamanya. Ini harus bisa bergerak dengan roda ini harus bisa muter sendiri. Ada ekosistem yang terbangun ya. Betul.
Dan ini kembali lagi masyarakat ingin lihat klub ini maju atau tidak ya, kontribusi dari masyarakat juga harus perlu ditingkatkan juga ya. Dan selama ini saya sangat puas dengan entusiasme masyarakat dan I feel very happy dengan 20.000. Contoh kemarin kita last 2 match kita bisa 40.000 sendiri dalam 2 pertandingan kan. Itu semualah yang bisa membantu financial klub juga. Jadi tiketing, merchandise itu jadi apa ya? Jadi cara fans ini ikut terlibat langsung ya dalam membangun tim ini, Pak. Yes, dan yang menarik ini lagi, Pak. NCK ini kan tidak hanya soal merchandising ya, tapi tadi ada soal pembinaan usia dini juga. Betul. Itu program apa yang akan dilakukan oleh NCK? So we are still in the very early stages of the development ya. Kembali lagi karena saya jujur program-program ini saya akan fokusin itu setelah mungkin di 3 pertandingan terakhir lah, dimana saya sudah more or less saya tahu nih akan masuk ke Liga 1 atau tidak. Once that is done, saya bisa fokus ke anything yang di luar lapangan, ya kan? Di sana kita tentunya saya sendiri pribadi punya ambition ya. Saya lihat ini di Papua ini banyak masyarakat potensinya talenta untuk sepak bola. Dan kalau di bola ini ya we are not just in a soccer club, tapi kita ini lebih di sportainment. Ya, not just football, but I think there's so much more to develop from this. Satunya ya saya juga mau bikin kerjasama dengan beberapa instansi mengenai akademi sports management. Ya, jadi saya lihat Papua ini talentanya banyak kok, di luar bola pun juga banyak, tapi butuh peluang. Nah, peluang-peluang ini yang saya mungkin akan kerjasama dengan beberapa universitas di Papua untuk mengadakan course-course ini ya. Detailnya saya belum 100% dapat, tapi tujuannya ke sana sudah ada lah. Tinggal ntar sambil belajar saya juga akan diskusi dengan beberapa teman-teman, dengan PSSI juga ada program-program apa yang bisa kita kembangkan di Papua. Tapi ini menarik sih Pak, karena selama ini Papua itu kan nggak habis dengan bakat mereka yang sangat luar biasa. Itu bakat dari Tuhan lah Pak. Cuman PR selanjutnya adalah bagaimana mengelola bakat itu agar bisa menjadi prestasi. Mungkin itu yang akan dilakukan. Nah, contoh kemarin kita for our EPA, walaupun ini saya rasa EPA ini kan akan mulai di April, tapi kita sudah persiapkan dulu dari Oktober kalau nggak salah. Dan ini pertama kalinya kita melakukan scouting ke tempat-tempat kota-kota lain. Jadi bukan cuma hanya di Jayapura. Jadi kita kemarin ke Nabire, ke Sorong, dan ke Jayapura, dan masing-masing tempat itu bisa ada sampai 300 orang anak-anak yang bergabung untuk seleksi. Dan jadi wadah untuk so much talent and we only have one stage to show it from ya. Dan saya juga sangat happy, barusan saya lihat PFA juga ada 3 talenta baru. Kalau nggak salah dia masuk ke timnas ya di situ. So I think the talent is there, we just need to find it and polish it. Gimana soal infrastruktur? Karena ini bukan bukan PR di Papua aja, tapi di semua hampir beberapa kota besar pun masih mengalami kendala soal infrastruktur lapangan, Pak. Soal Papua gimana ini, Pak? Thankfully kalau di Jayapura, kita di sana di Jayapura memiliki satu stadium yang sangat bagus ya, di Lukas NMB, dan itu pun karena ada kehadiran PON waktu tahun 2022 atau 2023 pada saat itu ya. Dan itu menjadi aset terbesar di Papua sih. Ya. Karena kalau kita lihat standar liga ini kan juga semakin ketat. Dari sisi lampu, dari sisi LED board. Nah, ini kan nggak banyak yang di Papua punya infrastruktur ini. Kalau kita lihat di Jawa ya banyak sih yang sudah punya stadium. Tapi kalau di Papua the only stadium yang layak cuma hanya di Lukas NMB saat ini. Di Nabire belum ada stadium. Di Biak sudah ada tapi kan butuh renovasi. Di Sorong kemarin kita melakukan laga exhibition di sana, sudah ada stadium tapi ya belum memenuhi standar liga. Jadi ya it's not much of a infrastructure ya. Artinya harus ada bantuan juga mungkin dari pemerintah kali ya. Pasti. Untuk hal-hal itu. Dan puji Tuhan pemerintah Papua sangat mendukung dan sangat mensupport juga kehadirannya Persipura saat ini. Pak, siapa pemain muda paling potensial yang dimiliki Persipura sekarang?
Rasa sih semua punya potensial ya kalau saat di Persipura ya. Tapi kan tergantung juga dengan jam terbang dan opportunity untuk main. Kalau kita bisa lihat dari selama musim ini anak muda yang kita selalu mainkan kan antara Reno, Markus, ada Rafael Sunuk juga, ada Berto. Semua memiliki potensial dan barusan ini Reno kan dipanggil ke timnas U20. Yes. Saya sangat senang untuk dia juga untuk bisa mendapatkan opportunity untuk berkembang lebih lanjut ya dan mendapat exposure ini juga. Kenapa hal itu bisa terjadi ketika kita bandingkan dengan 5-10 tahun kebelakangan timnas kita diisinya pemain-pemain Papua semua, Pak? Betul. Wah, that's a good question. Saya juga I'm not that familiar ya untuk yang sebelumnya ya. Tapi saya rasa dengan kehadirannya mungkin Persipura di kalau bisa ke Liga 1, exposure ini kan makin besar, makin luas. Ya. Dan saya rasa ini juga jarang-jarang ada pemain di Liga 2 dipanggil untuk timnas juga. Ya, dan I think I'm very happy juga this happen. Dan dengan kita ada EPA dan regulasi di LIB kan atau di Liga juga mengharuskan kita pakai anak di bawah U20 atau U23. Ini kan juga bisa give them a stage lah untuk masuk ke timnas. Ya dengan semoga dengan ada program tadi NCK dengan pembinaan itu talenta-talenta itu bisa dipoles ya Pak ya. Betul. Akhirnya bisa menyumbangkan pemain-pemain ke tim nasional lagi. Ya. Saya rasa sih mau gimana pun panggungnya di Persipura. NCK ini hanya meng-enable ekosistemnya yang mensupport di sana ya. Tapi itu dua hal yang nggak bisa terpisahkan sih Pak. Yang nggak bisa dipisahkan, betul. Ya. Untuk output yang lebih baik. Pak, menarik ketika Bapak tadi katakan ketika Bapak sebelum memutuskan bergabung ke Persipura, Bapak udah tahu pemain-pemain yang ingin datangkan siapa. Dan banyak akhirnya anak daerah Papua yang kembali pulang Pak. Ada Kelly Stroyer, ada juga Ruben Sanadi dari Bayangkara, lalu beberapa pemain lagi Pak. Komposisi timnya memang Pak Owen yang menentukan atau gimana cara membangun timnya? Saya kan mungkin ada beberapa yang saya shortlist. Tapi semua saya kembalikan ke coach. Waktu itu ada Coach Ricardo dan Coach Ricardo pun juga ada list pemain yang dia punya kan. Jadi saya bilang coach, ini ada beberapa opsi. Coach gimana menilai? Kalau coach mau, ayo pakai aja. Saya akan coba rekrut. Kalau ada yang mau di luar dari sini, ayo kita juga rekrut. Tetap mau gimana pun, coach have the final decision untuk pemain yang mana yang dia mau mainkan. Pak Owen yang nego sendiri atau ada tim Mbak? Banyak saya sih. Waktu langsung kemarin sih pemain? saya. Oh ya? Ya. Sesusah apa Pak nego sama pemain sepak bola? Gak susah ya, soalnya ini basically ya mungkin pertama kali, dua kali ya susah ya. Tapi kemarin pas saya di Persipura kan waktu awal kan berapa pemain tuh 30 saya hampir 80% saya sendiri. Pak, Jadi tolong ceritakan dong, misalkan ini ada pemain yang Bapak incar. Terus misalnya Bapak ngajak ketemu gitu atau gimana sih prosesnya? Oh ya, jadi saya waktu itu sudah ada shortlist nih, nama pemain-pemain siapa aja. Waktu itu sebelum liga mulai, saya di Jayapura waktu itu ya, saya minta satu persatu ketemu saya di satu tempat lah. Yuk satu persatu, udah kayak gini, udah kayak mau interview orang, udah satu persatu ngomong. Pasti saya akan nanya ya aspirasi kamu apa dulu nih, motivasi kamu untuk bergabung ke Persipura apa, ya kan? Kalau mereka cuma bilang ya saya hanya buat uang, itu mah I think that's very basic necessity ya. Tapi saya kan I need someone main di Persipura ini main dengan hati. Yang tiap kali saya di interview mau pemain baru pun ya harus bisa berbaur dengan Persipura, our budaya kita, dan harus main pakai hati. Tentu semua pemain standard of living cost pasti ada lah ya. Tapi di luar itu ya the extra kick itulah yang saya selalu tanyakan ke pemain. Dan itu semua 80% itu sulit, mudah atau berapa levelnya Pak mendatangkan mereka? Cara negosiasi. Untuk waktu itu kan kayak seperti Ruben, Kelly, siapa lagi ya, Todd, Marco, itu kan karena saya sudah kenal mereka sebelumnya. Ya kan, dan saya tahu karakter mereka juga. Dan soalnya gini, mau siapapun saya gabungkan ke tim, ini kan saya juga harus menjaga chemistry di tim. Ya, jangan mengundang satu mau pemain sebagus apapun, tapi kalau datang ke tim dan punya karakter yang agak melenceng, ini akan merusak nih. Dan buat saya itu tidak worth it untuk mendatangkan satu pemain, karena
Permainan kemenangan ini kan sebagai tim, bukan satu individu ya. Apakah itu kenapa akhirnya ada nama-nama Boa Salosa, Ian Luis Cabes, pemain senior yang dipertahankan Persipura, Pak? Betul. Itu dan mereka kan juga sebagai pemain yang cukup pengalaman dan senior juga. Kalau saya lihat Persipura saat ini ya itu bisa dibilang secara semua group age ada yang di atas 35 and above. This is the experience players. Kita punya pemain yang 28 sampai 35. Itu I think yang prime untuk prime-nya lah ya. Ada yang masih 20, 23, ada juga 23, 26. Jadi all stages of this ini yang kalau anak terlalu muda mentality-nya kan kurang juga. Mungkin di latihan bisa, tapi kalau lagi main di game main game pertandingan secara mental dibandingkan pemain senior kan lebih gak pengalaman, gampang diprovokasi, ya kan. Inilah yang dari pemain senior seperti Boas dan Ian memberikan contoh kepada pemain-pemain yang muda. Jadi bola ini bukan cuma hanya skill, tapi juga majority itu mindsetnya pemain juga. Ya gimana masuk ke pertandingan, ya pas saya juga dulu main bola ya, apalagi dulu main ada kompetisi kan pasti deg-degan ya. How to handle that, how to handle criticism juga. Ya, handling criticism ini yang sangat penting juga, terutama buat pemain-pemain muda. Karena kayak pemain muda dulu Reno sempat dikritis, betul. Saya masih ingat tuh di awal-awal musim. Karena sebagai anak coach Ricardo dan lain-lain, saya bilang ke tim kita di sini tahu kondisi kita seperti apa, kemampuan kita semua seperti apa, kita di dalam tim lebih tahu. Ya, tapi jadi saya minta pemain saling mensupport. Ya, jangan kalau kita lihat kanan kiri kita di tim lagi ada kesulitan, ayo kita support. Ya karena di sini kan satu tim. Paun ada contoh konkret nggak sih apa yang dilakukan oleh seorang Boa Salosa untuk anak-anak muda di Papua? Jadi sekarang setiap latihan ya beberapa kali ya dengan berjalannya waktu, sekarang setiap latihan mereka bisa meeting sendiri tanpa saya perlu intervensi. Dari coach sudah latihan, dari coach RD sudah selesai latihan, mereka akan review. Kalian akan ada pertandingan misalnya lawan Sleman. Dari Kakak Boci akan bilang tolong minta keseriusan ya, jangan tidur malam-malam, fokus. Dan kalau misalnya ada Rafael Sunuk, dia kan main posisi kanan. Kan right back. Di sana ada Marco. Marco juga akan nasihatin, kamu kalau di posisi kanan ini mainnya seperti apa? Dari kemarin habis game yang misalnya kemarin main game sama siapa, ada video analisis diajarin kamu bisa begini apa ini. Kalau dari Kak Boci kan lebih di striker kita kan ramai juga, Reno. Kalau Ruben ada kalau Taki pada saat itu ada Yeter. Ya ada Markus. Jadi inilah mereka sharing knowledge. Dan saya sangat happy juga para pemain kita ini yang pengalaman sangat terbuka ya untuk berbagi skill dan mengajari anak-anak ini. Pernah tanya gak Pak ke Ian Luis Cabes kenapa dia tidak pernah berganti klub Pak? It's a good question ya. Kenapa ya? Mungkin itu Kak Putri agak lebih tahu ya. Tapi ya nyaman mungkin ya. Kecintaan juga. Ya dan kalau bisa kita lihat Kakak Tipa pun juga udah lama di klub ini. Dan kayak kembali lagi itu kecintaan dan harkat martabat itu ya tidak gampang. Ya itu identitas mungkin ya Pak. Kecintaan betul. Itu nggak bisa dibuat-buat ya Kak Putri ya. Kebanggaan itu. Betul. Tadi ketika di live ada satu kalimat yang buat aku tahu kenapa kayak Persipura sekarang berada di puncak Pak. Bahwa bilang chemistry. Ya. Seperti apa chemistry di ruang ganti Pak Un? Jadi kalau anak Papua, saya yakin semua orang tahu ya kalau kita meeting kayak gini terbuka. Kita tanya apa semua diam. Tidak akan kasih komen, semua diam aja. Dan saya spend time actually to get to know them masing-masing secara pribadi juga ya. Dan saya bercanda ke mereka selalu ya. Kalian kalau di sini ya diam-diam semua. Tapi kalian punya karakter seperti apa, kalian punya rahasia, kalian punya pusing unek-unek, saya tahu semua juga. Jadi janganlah jaim-jaim. ya kan? Karena ya kita di sini sih seperti kekeluargaan ya. Sangat-sangat seperti kekeluargaan di dalam sini. Istri saya Evelyn juga dan anak-anak saya pun setiap pertandingan
kalau ke Jayapura itu pasti dengan para istri pemain dan anak-anak pemain juga. Jadi dan kalau misalnya kita ada setelah selesai pertandingan kita juga ada acara makan bersama, aktivitas bersama. So jadi bukannya saya manajer kalian harus harus hormat atau nggak enakan itu, no, be yourself. Ya karena saya bilang ya karena kalau kalian coba jaim-jaim saya tahu kok, saya bisa baca, ya kan. Jadi kedekatan itu ya, bahkan sempat ibadah ya Pak. Kalau misalkan sebelum pertandingan itu saya sempat lihat tuh di sosial media. Dan kita kan juga mungkin latar belakang kita beda-beda ya. Betul. Tapi kan majority pemain kita kan juga agama Kristen ya. Jadi lebih gampang juga dan saya juga pas-pasan juga Kristen juga. Jadi untuk komunikasinya gampang. Karena kan dan juga ada ibadah bersama dan ibadah bersama pun kita juga ada banyak teman-teman yang mungkin bukan agama Kristen tapi lahir dan besar di sana ikut juga ibadah. Ya karena ya berbauran inilah yang kita jaga. Kekeluargaan itu yang menjadi modal. Tapi saya tahu Persipura di awal musim tidak start begitu baik Pak. Dari 5 pertandingan 2 kali menang, 1 kali seri dan juga 2 kali kalah. Apakah hasil evaluasi dari hasil itu yang membuat akhirnya ada pergantian pelatih dari Coach Ricardo ke Coach Rahmat Darmawan? Oh yes, tentu. Itu menjadi salah satu pertimbangan untuk merubah susunan pelatih dan ini ya. Tapi awalnya ya awalnya itu rencana Pak Coach RD itu datang sebagai ya dirtek lah. Ya, dan harapan saya juga Coach Ricardo dan Coach Mano, Coach Wanggai, Coach Moses waktu itu kita di sini ayo kita bekerja sama. Ya. Namun waktu masuknya Pak Coach RD dan sepertinya kan ada aspirasi orang beda-beda kan ya. Akhirnya memutuskan untuk tidak bergabung dulu. Ya tidak masalah. Akhirnya Coach RD masuk. Dan again bukannya mereka tidak bagus atau enggak ya. Saya rasa they have a lot of potential. Cuman saya selalu mengingatkan musim ini bukan musim seperti biasanya ya. Musim ini saya benar-benar serius mau ke Liga 1. Dan to be there I really need full commitment. Dan kalau emang tidak bersedia ya ayolah kita kan besar hati juga. Kita butuh apa kita perkuatkan tim ini. Dan I'm very thankful waktu pembicaraan itu para coach sebelumnya sangat terbuka. Dan ya Pak thank you for everything. Yang penting tolong jaga tim inilah. Kenapa Pak Owen melihat Coach RD yang menjadi sosok yang Bapak percaya bisa membawa Persipura ke Liga 1 Pak? Tentunya waktu itu saya kan pasti diskusi dengan para supporter juga ya. Dan melihat juga Coach RD ini coach pertama yang pernah di Papua juga dan pernah melatih Persipura. Dan pengalaman saya untuk mencari pelatih untuk di tim Papua tidak gampang. Oh ada pendekatan tadi ya yang berbeda ya? Sangat beda. Kalau misalnya kita ingat saya dulu di PSBS, saya kan di PSBS dulu ada Juan S. Snyder. Ya itu pendekatannya beda. Makanya, itu gak lama juga tuh Snyder. Karena sangat beda ini sentuhannya. Mungkin di Eropa mereka kan pemain bola itu kan belajar main bola itu secara akademi ya. Bisa dibilang ada guidebook. Tapi kalau di Papua ini kan kita secara natural. Alam. Tidak ada teori-teori apa-apa. Jadi ini yang membuat berbeda ya. Dan it's a give and take lah kalau di sana. Artinya pengalaman Coach RD ini yang diharapkan bisa membawa Persipura promosi ke Liga 1. Betul. Dan juga kan Coach RD yang paling penting dia sudah mengenal karakter-karakter anak-anak Papua. Ya, dan di Indonesia yang punya pengalaman itu nggak banyak, mungkin 3 atau 4 coaches saja. Ya dulu zamannya Raja Isa, Coach RD itu 2 pelatih yang fenomenal lah di Papua. Benar. Tapi apa memang pendekatan yang dilakukan oleh Coach RD kepada anak-anak Papua ini? Kalau Pak Wan lihat, dia tahu kapan untuk menjadi pelatih yang mengayomi, kapan juga menjadi pelatih yang disiplin. Ya, ketegasan dia bisa membaca body language pemain, kapan untuk keras, kapan untuk talk to them in private. Jadi cara gimana merespek pemain juga ya. So I think itulah menjadi satu kunci Coach RD. Dan perubahannya dirasakan Pak?
Oh ya, I think so ya. Ini dengan laga-laga berikutnya kan cukup dirasakan ya. Dan Coach RD pun datang bukan cuma hanya sendiri kan. Dia juga datang bersama Coach Regi. Ya, di sana kedagasan Coach RD, teknik experience sebagai coach juga sudah cukup lama. Dan Coach Regi juga analisanya sangat tajam juga. Jadi ini I think it's a good match. Jadi satu combo yang bagus. Dan lebih combo lagi ketika tadi Pak Owen sempat singgung penonton di Lukas NMB tembus 20.000 Pak. Itu jumlah yang besar untuk Liga 2 karena Liga 1 pun ada beberapa tim yang tidak mencapai angka tersebut. Betul. Gairah sepak bola memang masih segila itu ya Pak? Oh ya, ini kembali lagi ya waktu saya pertama kali saya masuk ke Persipura, hal nomor satu yang saya lakukan kan lumayan cukup apa itu namanya? Banyak orang mungkin tidak setuju juga, yaitu main di Lukas NMB. Karena dari dulu kan Persipura ini mainnya di Mandala. Dan Mandala saya tahu menjadi satu tempat yang banyak histori Persipura. Pas saya mau bawa ke luar Mandala, banyak yang wah itu mah tidak ada yang datang, jauh. Kenapa main di sana? Itu kan ya jauh lah intinya, tidak akan banyak penonton. Kasih gambaran Pak, kalau bisa GBK Mandala tuh di mana? Jauhnya. Aduh. Kalau saya di sana nyetir sih hampir 1 jam lebih ya. Wah itu lumayan jauh sih. Lumayan. Lumayan jauh. 1 jauh dan juga kalau saya lihat Mandala ini secara kesiapan stadion pun juga tidak memenuhi syarat Liga 2 juga. Dan dari sisi jumlah penonton saya rasa itu mentok 15.000 itu aja sudah very full. Dan dari sisi keamanan juga saya perlu pertimbangkan kan. Karena kalau kita lihat sekarang Liga ini semakin hari semakin ketat. Dikit-dikit denda, sanksi. Dan safety menjadi salah satu my primary concern. The safety of everyone yang datang ke game. Jadi, dan saya rasa lebih gampang di Lukas NMB, lebih nyaman juga. Ya, dan fasilitas di sana, kalau kita lihat sekarang nonton ke Lukas NMB ya, saya lihat nih orang bukan hanya cuma nonton bola, tapi juga lebih a source of entertainment nih. Ya, bisa dan satu hal yang saya pelajarin ya, ini lumayan quite surprising for me. Banyak kan kalau saya lihat di Indonesia pemain stadium, banyak penonton, itu bisa dibilang 60%, 70% itu kan die hard supporter. Ada bonek, ada Jakmania, ada masing-masing. Tapi karena saya di Jayapura masing-masing kelompok supporter saya database kan, malah ada 30 atau 40% itulah dari yang the hardcore supporter, sisanya itu penonton umum. Jadi penonton umum ini emang karena suka cinta dengan Persipura, mereka datang bawa keluarga, dan itu I think is a very eye-opening info yang saya dapat ya. Dan makanya itu saya bilang ya, kalian datang ke game bukan hanya melihat bola, tapi gimana ntar dari panpel dan manajemen ini memberi banyak hiburan lagi. Ada feedback apa ya? Betul. Dan ada kolaborasi dengan UMKM. Karena kayak dengan kehadiran kita dengan 20.000 orang di satu venue, ini kan satu peluang roda ekonomi nih. Yes. Nah ini yang saya bekerja sama dengan Pemprov juga untuk ayo UMKM, koperasi, utilize this moment. Ya, buat berkembang juga lah ini ekonomi. Berapa sih Pak tiket yang dijual Pak harganya untuk di Lukas NMB? Kita paling murah di musim ini ya. Awalnya sih ada yang 50.000, ada yang 75. Tentunya kita ada VIP lah ya. Tapi saya rasa kalau VIP, VVIP itu bukan satu engine utama untuk penonton lah. Kalau untuk masyarakat umum kan pasti lebih ke tribun yang general. Itu kita di 50.000 dan 75. Tapi setelah putaran kedua saya bikin semua flat di 50.000. Karena? Yang penting karena saya rasa I want people to come and to experience this. Ya, daripada saya ambil 20.000 dari tiket, mendingan saya sekarang punya banyak penonton, dan penonton ini saya akan pelajarin demografik penonton ini siapa. Apa yang mereka cari, makanya ada entertainment di sana ya. Ini yang musim depan saya akan mencari sponsor. Oke. Ya, karena kan sekarang kalau bola, mau sponsor ya. Ya kalau kamu namanya sponsor ya, ayo kamu mau sponsor pasti ada kepentingan dong.
Kayak contoh untuk Bank Papua. Ya pasti kalau di Bank Papua semua sudah tahu Bank Papua. Tapi mungkin saya bisa kolaborasi dengan Bank Papua bikin tabungan khusus atau apa. Dan untuk mungkin sponsor yang mau masuk FMCG ke Papua. Ya ini menjadi bisa menjadi pintu utama ya. Masuk ke sini untuk mengenalkan produk kalian. Dan di setiap pertandingan ada 20.000 exposure ini. I think that itself I think ada value di sana. Ya. Dan ini tidak merugikan masyarakat juga ya, karena masyarakat tetap bisa nonton dengan harga yang terjangkau. Tapi tentu harga ini nggak mungkin akan stay di sini juga, karena Liga 1 dan saya sudah berapa kali diskusi dengan supporter dan preskon di sana ya, Liga 1 pasti harga ini akan berubah, tapi tidak akan berubah drastis. Pemasukan terbesar sekarang tuh dari mana sih Pak? Dari sponsor? Enggak sih, dari merchandise dan tiket. Oh ya? Ya, musim ini. Sponsor, totalitas sponsor atau satu persatu nih? Totalitas mungkin ya? Bisa dibilang hampir equal. Hampir equal? Hampir equal. Tapi ya tentunya kan ini bukan langsung otomatis ya. Awalnya kan kita cuma hanya ada 4.000 penonton, 5.000, 7.000. Nah di sana kita selalu memang bikin, of course performance team sangat krusial, menentukan orang datang juga, tapi juga ketertiban di stadium. Ya, cara mereka masuk panpel ini sangat penting, dan I'm very grateful juga tim panpel kita di sana ya keep improving, dan I'm very proud of them juga nih. Dan dia juga kita dapat dukungan banyak dari keamanan, dari polisi, dari Kabal Ops, ya sangat mendukung lah. Tapi susah gak sih Pak jual nama besar Persipura itu ke sponsor untuk sekarang ini? Atau akhirnya prestasi itu yang linear? In general ya, it depends on what you want to offer the sponsor. Ya sponsor, orang mau sponsor pasti ada nyari sesuatu. Nah ini yang saya juga mencari tahu. Kayak misalnya Bank Papua, ya kamu mencari di sini sponsori Persipura misalnya. Saya of course thank you dengan dana yang masuk. Tapi gimana saya juga bisa mengembalikan something yang of value to you as a sponsor. Di sana saya bilang salah satu program saya bilang yang kita jalankan juga. Ya Bank Papua punya UMKM, punya ada dana yang dia berikan ke koperasi-koperasi. Saya bilang ayolah bawa koperasi kalian ke stadium. Ya kan? Di sini nasabah kalian yang minjam kredit juga lebih happy, main memasukkan kan bagus itu kan? Betul. Kalau kalau ada Ulam Laut misalnya, Ulam Laut Nusantara itu kan satu perusahaan perikanan. Di sana saya bilang ya kalian di sini sebagai perusahaan perikanan yang dimana mereka juga bergerak di bidang banyak sosialisasi dengan nelayan ya. Mereka datang ke kampung nelayan, bangun satu sistem koperasi. Nah ini kan dengannya ada Persipura kan juga lebih mereka mengenal oh ini Ulam Laut yang sponsor, jadi lebih gampang. Lebih dekat ya Pak? Lebih dekat. Ya kan, dan saya rasa siapapun sponsor di Persipura ini kan pasti ada kepentingan di Papua, ya. Dari sisi bisnis pasti they will make a profit lah ya. Betul. Dan itu wajar masing-masing sih, sektor wajar. Tapi kan it shows that perusahaan-perusahaan ini juga masih tahu kecintaan masyarakat Papua ini di bola loh, dan mereka kontribusikan beberapa dari profit mereka ke klub ini. Ya kan, dan ini yang saya selalu bilang ya. That is a good CSR. Ya karena kalian kalau mau balikin ke masyarakat, bikin masyarakat Papua happy ya di bolanya. Makanya saya saran kalau tiap kali ketemu para sponsor kan Liga 1 ya, ketemu spotter Liga 1 ya. Itu yang buat saya tuh dari semua kerjaan yang saya kerjain ya ini paling berat. Iya. Kalau saya bisnis yang lain kan untung rugi kan saya yang tanggung. Tapi kan lebih berat kalau yang saya itu menanggung orang lain punya harapan ya. Itu kan mentally it's really pressure. Jadi ya itulah. Jadi menanggung harapan orang Papua untuk melihat Persipura di kasta tertinggi itu paling berat dari pekerjaan ini Pak? Betul. Mau rugi perusahaan lebih gampang daripada kalau nggak naik. Tapi seberapa optimis Pawan Persipura bisa promosi ke Liga 1? Wah,
I think untuk saat ini ya, dari awal ya pasti harus optimis lah. Ya. Yang penting kan saya selalu mengingatkan pemain, masyarakat ya satu hati. Tema kita di Persipura musim ini kan satu hati satu tujuan. Ya. Satu hati ya, kita di sini bergabung kembali. Ya, Persipura ini banyak pemain juga yang dulu di era-era kejayaan Persipura sempat keluar. Tapi kan ya udah kita di sini sekarang bergabung kembali. Dan yang what matters now is what we do next. Dan apa yang kita lakukan ya kita harus berjuang untuk masuk ke Liga 1. Dari manajemen I can only do as much as I can, tapi di lapangan kan semua di pemain. Ya sekarang kita di posisi nomor 1. Saya selalu bilang ke pemain, kalian kalau mau tidak tidur malam, mau keluar malam misalnya, kalau tidak bisa jaga badan, ini semua di kalian semua. Manajemen udah, saya rasa udah memberikan support kepada pemain dan fasilitas dan semuanya ya. Dan ini ke kalian semua. Dan I think pemain-pemain kita khususnya yang anak-anak Papua, mereka tahu kok, mereka di sini tuh membawa beban yang cukup besar juga ya. Karena harkat martabat ini ya. Artinya kedisiplinan pemain itu yang akhirnya menentukan apakah puncak klasemen dari sementara ini bisa akhirnya berujung pada promosi, Pak. Betul. Itu kuncinya atau ada hal yang lain mungkin bisa mempengaruhi. Kedisiplinnya sekarang kita lihat lah ya, jadi di sepak bola Indonesia ini kan lucu ya. Apalagi dikit-dikit wasit. Wasit masih masalah gak sih Pak di Liga 2? Saya so far sih gak ada ini ya, namanya juga orang, kalau salah kan ya sial aja. Tapi kan again saya selalu bilang ke pemain, ya masalah itu kalian yang penting main as good as you can be. Jangan terpancing, terprovokasi atau apa, tenang, cool headed aja, santai. Namanya kalau skill itu you guys can bisa kok. Ya. Kontrol apa yang bisa kita kontrol ya. Betul. Tapi kalau Bapak bandingkan, Bapak kan punya pengalaman bawa promosi Biak di 2 musim lalu kan. Saat itu belum ada VAR Pak di Liga 2. Dan sekarang sudah ada di Liga 2 VAR. Dan katanya juga ada peningkatan kualitas wasit. Jujur saya nggak nonton Liga 2. Gimana yang Bapak rasakan Pak? Ada perbaikan di situ? Pasti ada lah ya. Apalagi kalau misalnya beberapa call yang kita merasa ya kan pingin lihat replay, ulang slow mo atau minta ref, lihatlah sekali lagi. Nah, itu kali mungkin dulu kan pasti ada keinginan itu. Nah sekarang kan bisa termenuhin. Jadi kalau emang ada beberapa action yang kurang kok begini, ya udahlah kita minta protes kadang-kadang, wasit tolong cek VAR. Tapi ya kalau habis setelah cek VAR mau itu bagus buat kita atau tidak, at least rasa udah dicek itu ya udahlah. Ya kan, jadi ada baiknya juga. Pernah ngerasa dikerjain nggak Pak sama wasit? Pernah nggak ya? Ya so far. Atau masih ya, bisa ditoleransi keputusan-keputusan? Masih toleransi sih ya. Ya kayak contoh kemarin salah satu game pertandingan kita lawan Kudus, ada yang golnya Reno dianulir. Itu ya ini mungkin sekarang bisa santai ngomong karena kita menang. Kalau mungkin kita kalah kan mungkin beda cerita ya. Mungkin saya iya nih, tapi ya it is what it is the game. Tapi itu balik lagi ya, kontrol apa yang bisa kita kontrol itu menjadi benar. Bisa menjadi kunci. Yang penting apa yang kita bisa, kan nggak percuma juga kalau kita tidak serius, tidak disiplin. Terus di lapangan beda cerita kan ya. Yang penting apa yang kita bisa lakuin, kita lakuin aja. Sisa 8 match ya, Pak? 8 match. Ya kita hari Sabtu ini akan lawan siapa ini? Sleman. Wah, itu berarti tuh Sleman peringkat 2 sekarang ya? Betul. Karena Barito kemarin udah dikalahin tuh sama Persipura. Ya. Menangnya telak nih, Pak. Ya saya rasa I think the whole team is in very good spirits now. Ya, mereka relax, santai. Ya, yang penting mereka jangan ini lah, enjoy. Oke. Pak, ini pertanyaan terakhir. Tentu kita pengen Persipura ini konsisten, Pak. Nggak hanya promosi di Liga 1, ya semoga promosi di musim ini, tapi di beberapa tahun kemudian turun lagi. Pengen konsisten di kancah teratas, bahkan mungkin di Asia, Pak. Apa kuncinya? Apa kunci dari sebuah klub ini bisa konsisten berlaga di Super League? Ya pasti nomor 1 finansial. Ya. Yang penting kayak kembali lagi saya tadi bilang, I think rasio untuk penghasilan satu klub itu gimana dia tidak sepenuhnya menaruhkan harapan besar dari sponsor. Ya. Soalnya apalagi kalau kita lihat sepak bola Indonesia ya. Dulu ini kan bermulai dari perserikatan ya. Dan itu semua masih bisa ABBD ya.
mungkin kalau dulu kan APBD ya udah ada cadangan budget. Tapi di sana kan ya roda komersialnya ini yang tidak jalan. Dan menjalankan roda komersial ini kan juga bukan aku mau besok mau jalan ya bisa juga kan. You have to build this foundation. Jadi yang saya selalu tekankan kepada supporter ya, misalnya kita musim depan lolos ke Liga 1, ya pas saya masuk ke Persipura juga saya juga bilang tujuan saya di sini ya untuk membangun fondasi. Ya jangan saya datang, saya keluar terus berantakan lagi. Kan itu tidak bagus ya. Gimana kesuksesan satu klub itu gimana dia bisa memaintain secara finansial dengan independen Ekosistem itu ya. ekosistem itu. Tapi gimana soal pengeluaran ya Pak? Karena tadi saya sempat nanya kan sebelum mulai. Ketika tim Pak Owen berada di Jayapura, tiket pesawatnya aja satu orang 10 juta katanya PP. Ya. Dan harus membawa satu tim Pak yang mungkin 20-an orang lebih. Satu tiap kali trip ya itu bisa sekitar 300 jutaan. Ya 300 juta ya. Ya 300 juta. 300 juta tuh transportasi doang. Transportasi aja. Ya biar sama hotel ya mungkin 400. Ya ibu bayangkan kita ada 400 kali ya, kalau saya Liga 1 lah, Liga 2 aja berapa game kita? 17 game. Itu sudah hampir 6M 7M sendiri. Ya kan. Ya ini ya gimana kita harus ya but it's a cost. Gimana tapi ya cost ini kita harus cari cara kreatif, cari kolaborasi untuk merchandise. Dan inilah kita butuh dukungan pecinta supporter untuk beli produk-produk kita yang asli. Dan tentunya of course saya tidak akan salah gunakan. Ya udahlah saya minta support terus saya kasih produk yang sembarangan juga kan. Dari situlah marketingnya ini juga perlu jalan. Marketing, kolaborasi. Nah sponsor-sponsor saya juga harus tahu sponsor maunya apa. Sehingga apa yang mereka sponsorkan ke klub sini, ya the more disponsorkan the more I can give juga. Nah ini juga. So it's a system. Jadi dan akademi ini juga menjadi sangat penting ya. Fokus saya musim depan kalau jika kita naik Liga 1 adalah akademi dulu nih. Akademi, dan saya rasa tidak kekurangan talenta lokal. Dan saya juga dengar musim depan katanya akan ada 11 pemain asing dan segitunya, tapi saya rasa I'm quite confident with the team kok. Karena mungkin kita bisa aja 11 pemain asing ya. Tapi saya yakin 11 pemain asing dengan 11 anak Papua yang sangat membedakan itu di hatinya untuk main di klub ini ya. Dan itulah yang saya mau coba kembangkan. Ya. Ada ini nggak Pak? Ada klub di Indonesia nggak yang mungkin jadi acuan gitu, yang dikelola secara profesional mungkin, yang Pak Owen nilai? Semua ada plus minus ya. Kalau kita lihat from my experience ya, saya lihat ini mungkin dari kita lihat contoh Liga 1, mungkin ada 4 atau 5 klub lah yang secara merchandise, website, ekosistemnya udah mulai jalan. Ya, yang we can see from Persebaya, Persib, Persija, Bali United, dan mungkin Dewa. Ya, tapi I have yet to understand apakah ini udah self sustain atau tidak ya. Mungkin self sustainnya dari channel-channel yang lain, tapi ya yang penting dari bola sportainmentnya ini sendiri. Ini harus bisa mandiri. Dan dari 4 dari 5 klub yang Bapak sebutkan tadi punya fanbase yang kuat, dan itu yang dimiliki juga Persipura Pak. Modal fans itu ya. Ya. Pada itu akhirnya sangat penting. Ya. Iya, itu sangat penting sih. Itu penting sih. Pada akhirnya itu yang juga diharapkan bisa berkontribusi terhadap klub yang mereka cintai ya Pak ya. Dan saya lihat Persipura ini punya peluang yang besar karena ini kan dia ini satu klub yang contoh kita di Jawa Timur. Kalau kita ngomongin provinsi ya, Jawa Timur mempunyai 2 klub besar, Arema, Persebaya. Ya, di sana ya secara demografik ya Persebaya ya di Surabaya sekitarnya aja. Kan ya kan, dan Arema ya Malang. Kalau di Jawa Tengah kita ada Sleman, Semarang. Tapi kan tidak mungkin Semarang punya supporter besar di Batu Sleman dan sebaliknya, atau enggak? Ya kan? Tapi kalau di Papua, mau ini Papua Tengah, Papua Induk, Papua Barat, semua Persipura. Betul. Ya kan, dan ini yang saya rasa
menjadi satu huge value jika dikelola dengan baik. Ya, Ya sama dengan Bali sebetulnya. Bali kan satu pulau juga tuh dia punya. kali itu. Bali hanya satu pulau. Satu pulau ya. Tapi Iya kan? percaya Pak, ketika nanti Persipura main di Liga di Super League dan juga mungkin semoga di Asia dalam waktu dekat, nggak hanya masyarakat Papua tapi masyarakat Indonesia pun mendukung Pak. Karena kita betul-betul rindu Persipura berada di kasta tertinggi. Dan setiap kali kita main away, yang saya lihat ya, kita sangat di welcome, terutama apalagi di Persipura juga banyak sosok-sosok legend ya, seperti Boas, Ruben, Tipa. Itu waktu mereka masuk main ke dalam lapangan itu semua orang cheer, walaupun itu bukan timnya sendiri. Jadi ya, sukacita ini I think it's good lah. Kita di sini, saya juga pingin industri sepak bola di Indonesia kan makin maju juga ya, dikelola dengan baik. I think banyak langkah-langkah yang diambil PSSI sama LDB untuk professionalize this. Ya, kita di sini punya 270 million penduduk dan saya yakin 70% lebih cinta bola. Gila bola bahkan. Gila bola bahkan kan. Dan I think we can be the next, hopefully the next superpower in the soccer segment ya. Dulu zaman waktu saya muda kan cuma taunya ya Serie A, Serie A, Premier League sama La Liga. Ya, sekarang MLS. Dan bisa tiba-tiba MLS booming dan look at the valuation dari sana. Arab. Ya kan? Ya moga-moga Indonesia bisa jadi juga seperti itu. Oke, siap. All the best Pak Wan dan juga untuk Persipura, semoga bisa menonton Persipura lagi di Super League di musim depan. Terima kasih Pak untuk rencana-rencananya udah di-sharing di sini, semoga bisa terrealisasi semua dan juga doa terbaik untuk Bapak dan juga Persipura. Thank you. Terima kasih. Pak Wan udah join. Thank you. Terima kasih.